Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG PAI Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmawati dengan nomor peserta PPG 317123001393 dengan NIM PPG 425001387 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan dosen pembimbing Bapak Didin Muhammad Saifuddin, kelas PAI 24. Pada hari ini, Selasa tanggal 14 Oktober 2025, akan melakukan uji kinerja PPG dengan melakukan praktik pengajar di kelas 7 PAI dengan materi bab 4, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya melalui sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Luar biasa, tetap semangat. Yes! Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran apa? PAI. Oke, silakan disiapkan bukunya. Ibu sambil menyiapkan materi kita hari ini, ya. Ya, baik. Sudah disiapkan bukunya? Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau tanya hari ini berapa orang yang tidak hadir? 2 orang. Siapa saja? Abel, kemudian siapa? Raisa dan? Oh ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran KPTK, kita berdoa dimulai. Doa selesai, bimbing salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk kepada perintahnya. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang apa? Zikir dan sholat, betul. Di pelajaran zikir dan sholat, gerakan-gerakan sholat ada apa saja? Coba sebelum kita mulai pelajaran, apa saja? Takbiratul ihram, terus? Ruku, sujud, tahiyat. Terus setelah tahiyat, salam. Oke, ya kita akan melanjutkan materi kita pada siang hari ini, tetapi masih terkait dengan mengagungkan Allah dengan tunduk kepada perintahnya. Salah satunya biar semangat. Kita yel-yel ya, supaya kita lebih semangat. Ya, kalau Ibu bilang belajar PAI, kalian let's go, ya? Siap? Belajar PAI? Let's go! 1, 2, 3. Teman-teman semua, mari kita belajar Karena Allah Ta'ala Al-Quran pedoman kita, salat tiang agama, amal soleh dan berakhlak mulia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Pada pembelajaran kali ini kita juga nanti akan ditemani dengan asisten AI Ibu ya. Kita kenalan ya. Halo, Assalamualaikum. Yuk kita mulai belajar pendidikan agama Islam bersama Ibu Suriah yang mewakili tentang membagikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tunduk kepada perintahnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian, hukum, dan tata cara sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan nanti memahami tentang yang namanya salah satu gerakan sholat yaitu sujud. Nah, selain sujud di dalam sholat, ada sujud jenis lainnya yang perlu kalian ketahui. Kira-kira ada yang pernah tahu nggak selain sujud dalam sholat ada sujud apa lagi? Ada yang tahu nggak? Sujud syukur, pintar. Ada lagi? Sahwi. Tilawah tadi ya, tujuan pembelajaran kita agar kalian bisa memahami yang namanya sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Kapan sujud-sujud tersebut dilakukan, apa penyebabnya, bagaimana tata caranya, dan apa juga hikmahnya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Ya, yuk asisten kita mulai. Sholat dan dia ragu dari dalam sholatnya, dan ada anak yang memperoleh juara. Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti gambar tersebut? Apa yang kalian lakukan? Tahukah kalian, selain sujud dalam sholat, ada jenis sujud lainnya yang bisa kita lakukan? Sholat, ada yang pernah saatnya? Atau lagi sholat, ingatnya handphone saya di mana ya tadi ya? Pernah, terus jadi lupa tadi rakaat berapa ya? Gitu ya kan? Atau ketika kalian tadi mendapatkan suatu nikmat. Siapa yang pernah mendapat nikmat dari Allah? Apa contohnya? Itu Bu, saya apa tiba-tiba ada rezeki datang Dikasih hadiah. Nah, dari siapa? dari Allah, misalkan dari orang tua. Ya, dari orang tua. Nah, nanti kita akan belajar ketika ada hal-hal seperti ini nih. Ketika sholat, kalian ragu-ragu jumlah rakaat sholatnya. Ketika kamu mendapatkan suatu nikmat yang luar biasa, apa yang harus kita lakukan? Dan ketika menemukan tanda sajadah di dalam bacaan Al-Quran, apa yang harus kita lakukan? Ya. Bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah diberikan dan terhindar dari bahaya. Oke, sujud syukur. Kesimpulannya apa tadi kalau disampaikan? Sujud syukur itu apa? Betul, ungkapan rasa syukur kepada Allah. Karena apa? Iya, atas nikmat yang telah diberikan. Atau nih, apa nih? Terhindar dari bahaya. Jadi juga jangan ingat Allah mendapatkan nikmat. Ketika kita terhindar dari mara bahaya, kita harus bersyukur. Selain mengucapkan hamdalah, kita juga dianjurkan melakukan sujud syukur sebagai bentuk ibadah. Siapa yang pernah melakukan sujud syukur di sini? Gimana? Waktu itu gara-gara apa kamu melakukan sujud syukur? Gara-gara ujiannya udah selesai. Ujiannya udah selesai waktu kelas 6 ya? Maaf ya, jadi itu luar biasa bersyukur kepada Allah diberikan kemudahan ketika menghadapi ujian sekolah. Nah, pintar. Apa sih dalilnya? Kita lihat ya. Dasar hukum sujud Nah, syukur. ini. Hadis diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila datang sesuatu yang membuatkan kepadanya ia tunduk dalam keadaan bersujud kepada Allah. Hadis riwayat 5 imam hadis kecuali An-Nasai. Ya, jadi tadi kalau kita lihat ada dalilnya yang menjelaskan kenapa kita harus melakukan sujud syukur ya. Ada yang bisa baca nggak? Mau coba baca? Ada yang mau coba baca? Baca ulang, tadi kan udah dibantuin sama asisten AI Ibu. Kita baca sama-sama ya. An Abi Bakrata. 1, 2, 3. An Abi Bakrata. Radhiyallahu anhu. Anna Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Kana iza ja'ahu amra yasurruhu kharra sajidan lillah. Ya. Jadi
Nabi diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi apabila datang suatu yang menggembirakan kepadanya, ia kemudian tunduk dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dan selanjutnya sahwi. adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau tertidur dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum Sujud sahwi, ada yang mau bacain ulang tadi? Bantu ibu lagi. Siapa yang mau bacain ulang? Apa itu sujud sahwi? Ya, Kimli. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali. 2 kali ya, sebelum. dilakukan 2 kali sebelum salam. Oke, ya. 2 kali sebelum salam. Namanya sujud sahwi. Sujud tilawah. Nah, selanjutnya sujud tilawah. Ketika membaca ibadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Begitu pula saat membaca, menghafal atau saat mendengarkan ayat Al-Quran. Oke. Sujud tilawah Berarti sujud tilawah itu kenapa? Tadi penyebabnya? Dilakukan saat membaca ayat. Dilakukan ketika menemukan atau mendengarkan ayat sajadah, ya. Nah, dalilnya apa? Kita lihat ya. Ibnu Adam sajdata fasajada kita salah syaitan yaqulu ya wailahu umiru Ibnu Adam sujud fasjada Ya, jadi ternyata ada berapa sujud di luar sujud di luar sholat itu ada apa saja? 3 apa saja? Sujud syukur, sahwi, dan sujud tilawah yang tadi sudah kita paham itu dan dalilnya, ya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita mulai diskusi nih. Ya, sudah siap diskusi belum? Nah, dari masalah yang tadi kita temukan, ketika kamu lupa dalam jumlah rakaat sholat, ketika kamu mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah, dan ketika kamu menemukan ayat sajadah, baca ayat sajadah, apa yang harus kalian lakukan? Tadi sudah tahu jawabannya? Tahu. Oke, kalian berkelompok, silakan buat peta konsepnya, kemudian tuliskan sebab-sebabnya, ya, syarat-syaratnya dan hikmahnya. Ibu bagi kelompok yang ini tentang sujud syukur 2 kelompok, ya. Yang ini kelompok 3 dan kelompok 4 sujud sahwi, yang kelompok 5 dan 6 sujud tilawah, ya. Oke. Kalian bisa mengerjakan itu di kertas ini. Silakan buat peta konsepnya. Bekerja sama ya, bekerja kelompok ya. 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 Oke, silakan bisa kalian diskusikan. Ibu kasih waktu 15 menit cukup. Oh, nah, Semuanya apa sebabnya aja? sebab, syarat, sama tata caranya. Ya. Sudah selesai? Oke, 5 menit lagi. Ayo 5 menit lagi. Ayo 5 menit lagi. Yang lain menulis di sini sebab-sebabnya. Yang lain di situ. Tuh bagus. Ayo terus dikit lagi. Dikit lagi. Ada lem nggak lu Sab? Keren. Buat apa lemnya? Oke, sudah ya. Sudah selesai? Ya, oke. Yang sudah selesai bisa
langsung menjelaskan apa yang sudah didiskusikan, hasilnya apa. Yo, oke. Kita mulai ya dari kelompok ini nih, mau menjelaskan tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 atau kelompok 1+3 ingin menunjukkan hasil peta konsep kami tentang sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan, pengertiannya sujud ini dilakukan karena lupa atau ragu-ragu saat melaksanakan sholat. Sujud sahwi dilakukan karena kekurangan rokaat satu dan kelebihan rokaat, kelupaan bertasyahud awal dan ragu dalam jumlah rokaat. Terus Dalil sujud sahwi. Apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dalam sholat dan sholatnya diteruskan menurut apa yang ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. oke, kemudian tata caranya. Cara melakukan sujud sahwi, melakukan sebanyak 2 kali dan dilakukan sebelum salam. Ya, oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok sujud sahwi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk sayang, duduk. Kami dari kelompok 5, kita ingin menunjukkan hasil peta konsep kami tentang sujud tilawah. Yang pertama, tata cara sujud tilawah. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat, berniat dalam hati sujud tilawah, takbiratul ihram dan melakukan sujud. Nah, sujudnya itu hanya 1 kali. Kapan dilakukannya sujud tilawah? Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun tidak. 3 hikmah sujud. Pertama, manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun kelebihan. Kedua, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ketiga, lebih menghayati bacaan dan makna dalam Al-Quran. Oke. Lagi sudah. Sekian Dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat ayat sajdah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Begitu pula pada saat membaca atau menghafal atau pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Sujud tilawah. Sujud tilawah. 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menghadap kiblat. 3. Menutup aurat. Tata cara sujud tilawah. 1. Sujud tilawah di luar sholat. Berdiri menghadap kiblat. Berniat dalam hati sujud tilawah. 3. Takbiratul ikram. 4. Melakukan sujud. 2. Sujud tilawah di dalam sholat. 1. Ketika sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah. 2. Setelah sujud langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Hikmah sujud tilawah. Manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Allah Subhanahu wa taala yang karena mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan
anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Ya, oke. Ada lagi? Dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus sekali lagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sujud syukur. Sujud syukur, sebab-sebab sujud syukur. Pertama, memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, terhindar dari bahaya. Ya, bagus. Tata cara Sini jangan. Nah, Tata cara sujud syukur. 1. Menghadap kiblat. 2. Niat dalam hati untuk sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam sholat. 4. Duduk kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sujud syukur. Hikmahnya 2 aja, 2 atau 3. Tata cara sujud syukur: 1. Menghadap kiblat. 2. Niat dalam hati untuk syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam sholat. 4. Duduk kembali. 5. Salam. Selanjutnya, Syarat sujud syukur. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik, kita simak tadi sudah ada beberapa teman kalian yang sudah memaparkan tentang tata cara sujud apa? Syukur, sahwi, dan tilawah. Nah, sekarang kita simak videonya ya. Kita lihat tata caranya. Simulasinya seperti apa sih sujud syukur, sahwi, dan tilawah? Sujud syukur yaitu dilakukan pada saat kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala atau terhindar dari bahaya. Berikut tata cara pelaksanaannya. Langsung sujud dan membaca doa sujud ya. Jadi sujud syukur dilakukannya berapa kali sujud? 1. Sujud sahwi yaitu dilakukan pada saat kita lupa melakukan sholat. Berikut tata cara pelaksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti sujud apa tadi ini? Sahwi dilakukan berapa kali? 2 kali ya. Tadi setelah membaca tasyahud akhir, kalian sujud 2 kali, kemudian salam. Bentar, kita simak selanjutnya. Yang ketiga yaitu sujud tilawah. Berikut tata cara pelaksanaannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, ini tadi sujud apa? Dilakukannya berapa kali sujud? Satu ketika mendengar ayat sajadah atau membaca ayat sajadah. Ya, itu tadi kurang lebih ya tata caranya setelah tadi teman kalian mempresentasikan hasil diskusinya tentang bagaimana tata cara sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Ini hikmahnya? Hikmah sujud syukur. 1. Ungkapan syukur dan nikmat. 2. Mendekatkan diri kepada Allah. 3. Menghindari sifat sombong. Bagus. Yang berikutnya, sujud sahwi. Siapa? Oke. Apa hikmahnya? Hikmah sujud sahwi. 1. Menyadari ketidaksempurnaan manusia. 2. Menyempurnakan sholat. Dan 3. Menghinakan setan. Betul ya. Yang kelompok berikutnya sujud tilawah siapa? Oke, ini. Hikmah dari sujud tilawah 1. Tanda ketaatan dan kepatuhan. 2. Menumbuhkan penghayatan Al-Quran. 3. Meningkatkan kesadaran akan kebesaran Allah. Oke, beri tepuk tangan. Jadi tadi masalah kita sudah terpecahkan semua belum? Sudah ya, ada 3 masalah. Masalah yang pertama, jika tadi kita ragu-ragu dalam sholat melakukan apa? Sujud sahwi. Kalau kita mendengar atau membaca ayat sajadah, kita melakukan apa? Kalau kita mendapatkan nikmat dan terhindar dari bahaya, sujud syukur. Oke, sekarang waktunya kuis. Siapa yang mau main kuis? Oke. Biasanya, ada berapa macam sujud selain sujud di dalam sholat? A. Satu macam sujud B. Jawab sama-sama. Apa? 3? Oke. Iya, betul. C. Yang mana? Sahwi, betul. Berikutnya, berapa jumlah sujud yang dilakukan ketika melakukan sujud tilawah? Berapa? 1, ya betul. Berikutnya, ketika kamu terhindar dari musibah, hal yang sebaiknya dilakukan adalah? Jawabannya? Terakhir, ketika kamu membaca Al-Quran dan baca ayat tersebut, apa yang sebaiknya dilakukan? Sujud salat C. Sujud tilawah B. Sholat berjamaah. Setelah itu selesai. Ya, jawabannya adalah sujud tilawah. Oke. Gimana perasaannya? Emotika? Oke, terima kasih. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan nanti kita bertemu di pembelajaran berikutnya sudah lebih paham bagaimana itu tata cara sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Dan di pertemuan selanjutnya mungkin akan langsung penilaian praktek. Ya, terima kasih. Kita akhiri dengan tadi diawali dengan berdoa, sekarang kita akhiri juga dengan berdoa ya. Siapa yang mau memimpin doanya? Siapa? Ganti.
Kimli, oke, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama, terima kasih. Semoga jadi anak soleh-soleha. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.